لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pagi yang cerah dan bercuaca segar, tibalah sebuah kafilah dari Yaman di penghujung kota Mekah. Begitu Yasir bin Amir Al-Kinai melihat Ka'bah yang dimuliakan, ia terpesona dengan keagungannya. Hatinya merasa senang ketika memandangnya, karena kedua matanya belum pernah melihat bangunan tersebut. Kedatangan Yasir ke Mekah bukanlah untuk berdagang sebagaimana kebiasaan para kafilah, akan tetapi kedatangan ia dan kedua saudaranya yang bernama Al-Haris dan Malik ke sana untuk mencari saudara mereka yang sudah bertahun-tahun menghilang, dan tidak sedikit pun mereka mendapatkan berita tentang keberadaannya. Ketika pemuda tersebut mencari saudara mereka ke semua tempat, mereka menanyakan tentang keberadaan saudara mereka kepada semua jamaah, sehingga mereka merasa putus asa dan berselisih pendapat. Akhirnya Al-Haris dan Malik kembali ke kampung halamannya di Yaman, sedangkan Yasir malah tertarik untuk menetap di Mekah sebagai tempat tinggal dan tanah airnya. Yasir bin Amir belum mengetahui saat ia mengambil keputusannya tersebut akan kemuliaan apa yang bakal ia terima. Ia juga tidak pernah tahu bahwa ia akan masuk dalam catatan sejarah. Ia juga tidak tahu bahwa dari keturunannya akan lahir seorang anak yang akan menghiasi dunia. Di Mekah, Yasir tidak memiliki keluarga dan kerabat yang dapat melindunginya. Maka, orang asing seperti Yasir haruslah mendapatkan dukungan dari seorang pemuka kaum agar ia dapat menjalani hidup dengan aman dan nyaman di dalam masyarakat yang tidak memberikan ruang bergerak bagi mereka yang lemah. Maka tidak ada pilihan lain bagi Yasir kecuali mendapatkan dukungan dari Abu Huzaifah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abu Huzaifah melihat adanya sikap yang luhur pada diri Yasir. Ia juga adalah orang yang berperangai baik yang membuat Abu Huzaifah jatuh hati kepadanya. Akhirnya Abu Huzaifah menikahkan Yasir dengan budak wanita miliknya yang dikenal dengan Sumayyah binti Khibat. Hasil pertama dari pernikahan mereka adalah lahirnya seorang bocah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi kedua orang tuanya. Keduanya memberikan nama kepada bocah yang baru lahir tersebut dengan nama Amr. Kegembiraan mereka semakin besar saat Abu Huzaifah membebaskan dan memerdekakan Amr. Keluarga tersebut tinggal di bawah asuhan Bani Makhzum dan menjalani hidup yang damai dan penuh cinta. Hari terus berganti dan tahun terus berlalu. Yasir dan Sumayyah pun sudah semakin tua, sedangkan Amr telah menjadi seorang pemuda dewasa. Lalu teranglah dunia ini dengan datangnya cahaya Allah. Muncullah dari ngarai Mekah cahaya kebaikan dan kebenaran yang meliputi alam. Cahaya tersebut menutupi dunia dengan keadilan dan kebaikan. Nabi SAW menyampaikan risalah Tuhannya dengan terang-terangan. Ia memberikan peringatan dan kabar kebaikan kepada kaumnya. Ia mengajak kaumnya kepada kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ammar bin Yasir mendengar berita tentang dakwah baru ini dari pembicaraan masyarakat, sehingga ia membuka telinga, hati dan akalnya untuk mendengarkan berita tersebut. Akan tetapi Ammar saat mendapati dirinya tidak ada yang mengantarkan ke sana, ia merasa gundah. Ia berujar dalam dirinya, "Celaka engkau ya Ammar, apa yang membuatmu merasa haus? Ayo datangilah pemilik risalah tersebut. Ayo datangi Muhammad bin Abdullah, sebab ia dan para sahabatnya memiliki berita yang meyakinkan." Pada saat itu juga, Ammar bin Yasir berangkat menuju Dar Al-Arkam. Di tempat itulah ia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan sabda beliau yang mampu mengguncangkan hatinya. Ammar menerima petunjuk Nabi yang mampu mengisi hatinya dengan hikmah dan cahaya. Ammar lalu mengulurkan tangannya dan berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu. Ammar bin Yasir segera pulang untuk menemui ibunya Sumayyah dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dengan segera Sumayyah menyambut ajakan tersebut seolah sudah dijanjikan. Kemudian Ammar menghadapi bapaknya yang bernama Yasir dan Ammar mengajak ayahnya sebagaimana ia mengajak ibunya. Maka keluarga ini segera bergabung dengan rombongan cahaya Islam dan cahaya mereka masih saja menerangi relung hati setiap mukmin hingga saat ini. Keislaman ketiga orang ini tersiar di Bani Makhzum dan mengundang kemarahan dan emosi mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka akan dapat mengeluarkan ketiga orang tersebut dari Islam atau mereka akan mencelakakan keluarga tersebut. Maka mereka menangkap kedua orang tua dan anak mereka di padang pasir Mekah. Mereka mulai menyiksa dengan memakaikan baju besi kepada keluarga itu dan membiarkan mereka kepanasan dengan cahaya matahari yang terik. Mereka tidak memberikan air kepada keluarga tersebut dan tanpa berhenti mereka terus memukuli keluarga itu sehingga kerongkongan mereka kering, keringat mereka habis, kulit menjadi pecah dan darah bertetesan. Bila itu semua telah terjadi, maka mereka akan membiarkan keluarga tersebut pada hari itu agar mereka dapat melakukan hal tersebut pada keesokan harinya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah lewat saat mereka sedang disiksa. Rasulullah SAW menjadi sedih karena dirinya tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong mereka. Beliau berdiri di hadapan keluarga tersebut seraya bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sebab tempat kalian adalah surga." Mendengar sabda Rasulullah SAW, jiwa mereka yang sedang disiksa menjadi tentram dan mata mereka menjadi berbinar, dan nampaklah senyuman dari wajah mereka, pertanda ridho dengan penyiksaan yang mereka alami. Penyiksaan tersebut tidak berhenti bagi kedua orang tua Ammar. Sumayyah saat tengah disiksa didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal mencacinya dengan keras dan memakinya dengan ucapan yang amat pedih. Akan tetapi Sumayyah tidak pernah menyerah. Abu Jahal lalu mengangkat tombaknya dan menusuknya di bagian bawah perut Sumayyah. Ujung tombaknya bahkan sampai menembus punggungnya. Maka Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Dan ini cukup memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi dirinya. Sedangkan Yasir, ia juga mati saat disiksa. Saat ia wafat, ia tengah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Penyiksaan terhadap diri Ammar semakin menggila setelah wafatnya kedua orang tua Ammar. Para Al-Ghazal yang menganiaya dirinya telah melampaui semua batas dalam penyiksaan. Pada suatu hari, Ammar mendatangi Rasulullah SAW dengan wajah yang sedih dan murung. Ia telah berusaha untuk memandang Nabi SAW dan membuat tenang kedua matanya dalam menatap beliau. Akan tetapi ia tidak mampu untuk mengangkat pandangannya ke arah beliau. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Ammar, "Apa yang terjadi pada dirimu wahai Ammar?" Ammar menjawab, "Keburukan yang terus terjadi ya Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya, "Apa itu?" Ammar menjawab, "Aku mendapatkan siksaan yang amat berat, sehingga kalau siksaan ini ditimpakan kepada gunung, pasti ia akan runtuh. Lalu para musuh Allah belum merasa puas dengan membakar tubuhku lewat panasnya terik matahari. Malah kini mereka membakar tubuhku dengan api. Lalu mereka memaksaku untuk menangkapmu dan memaksaku untuk mengucapkan kebaikan tentang berhala mereka, dan aku pun melakukannya." Kemudian ia menangis dengan terseduh-seduh, membuat hatinya menjadi pilu. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Bagaimana kau dapati hatimu ya Ammar?" Ia menjawab, "Hatiku terasa nyaman ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu tidak akan mendapatkan dosa jika mereka melakukan penyiksaan terhadap dirimu lagi, dan engkau boleh mengatakan apa yang pernah engkau ucapkan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ammar dan menurunkan tentang dirinya sebuah ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman,
dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tidak dia berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Saat Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, maka Ammar termasuk orang yang berhijrah ke sana demi menyelamatkan agamanya. Begitu ia tiba di Kuba, di mana para kaum muhajirin berhijrah, Ammar langsung mengajak mereka untuk mendirikan sebuah masjid agar mereka dapat melaksanakan sholat. Kaum muhajirin pun menyambut ajakan Ammar, maka masjid yang dibangun oleh Ammar bin Yasir menjadi masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Dan ia cukup menjadikan kemuliaan dan kelebihan dari Ammar. Begitu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka menjadi senanglah hati Ammar. Ia begitu bergembira, bagai seorang kekasih yang menunggu kedatangan kekasihnya. Ia selalu dan senantiasa mendampingi Nabi SAW, hingga seolah ia tidak pernah berpisah dengan beliau, baik pada siang maupun malam. Nabi SAW pun membalas kecintaan Ammar kepada dirinya. Jika Ammar datang menghampiri Nabi SAW, maka beliau akan bersabda, telah datang orang yang baik, yang dianggap baik. Pada perang Badar, Ammar berjuang di bawah komando Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Dia adalah satu-satunya di antara kaum muslimin yang berjuang dalam peperangan tersebut. Yang kedua, orang tuanya sudah menjadi syahid terlebih dahulu. Saat Rasulullah SAW telah kembali ke pangkuan Tuhannya, dan banyak bangsa Arab yang kembali murtad dan keluar dari Islam. Pada saat perang Yamamah, Ammar memiliki sebuah kisah yang amat masyhur. Hal itu terjadi saat para sahabat Rasulullah SAW sedang berjuang sungguh-sungguh dalam perang. Kematian telah merenggut banyak dari penghafal Al-Quran. Pasukan muslimin sudah mulai terdesak. Pada saat itulah Ammar bin Yasir berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Saat itu, sebuah daun telinganya hampir terputus dan masih tergantung di kepalanya. Ia berseru, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian hendak berlari meninggalkan surga? Mari ikuti aku wahai kaum muslimin." Kemudian Ammar berlari ke hadapan barisan kaum muslimin, padahal telinganya masih bergantungan di pipinya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan semangat yang diberikan Ammar, sehingga Musailamah al-Kadzdzab dapat dibunuh. Maka banyak manusia yang kembali ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong setelah mereka meninggalkan Islam secara berbondong-bondong pula. Saat Umar Al-Faruq menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat Ammar untuk menjadi wali di Kufah, dan ia ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Umar menuliskan sebuah surat kepada para penduduk Kufah yang berbunyi, "Amma ba'du, aku mengirimkan kepada kalian Ammar sebagai pemimpin kalian, dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar dan menterinya. Keduanya adalah sebagai sahabat dekat Nabi kalian yang bernama Muhammad. Taatilah keduanya dan berikan kepatuhan kalian kepada mereka berdua." Kemudian Umar menceritakan kepada Ammar maksudnya tadi. Namun Ammar menolak jabatan itu. Begitu Umar berjumpa dengan Ammar, maka Umar berkata, "Apakah tindakan yang aku lakukan telah melukaimu ya Ammar?" Ammar menjawab, "Demi Allah, jabatan lebih melukaiku daripada aku terisolir darinya." Semoga Allah meridhoi Ammar bin Yasir. Keimanan telah memenuhi seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semoga Allah juga meridhoi ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Rumah mereka sungguh adalah rumah yang penuh dan syarat akan keimanan. Demikianlah kisah keluarga Yasir. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.